Ngaku ambisinya tak segila dulu, Marc Marquez justru makin berbahaya di MotoGP 2025. Manajer tim akui, VR46 Racing terpincut Pedro Acosta. Bosan terus-terusan bersaing di barisan tengah, Enea Bastianini bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025. Ngaku ambisinya tak segila dulu, Marc Marquez justru makin berbahaya di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengaku sudah tak memiliki ambisi yang besar seperti sewaktu muda. Namun, justru kedewasaan itu, membuat Marquez makin berbahaya di MotoGP 2025. Ya, Marquez bisa dikatakan tak segila dulu saat berada di lintasan, ia merasa kedewasaan mengubahnya, menjadi lebih tenang dan menerima, jika ada rider lain yang lebih baik. Kendati demikian, sikap itulah yang membuat Marquez semakin berbahaya di lintasan. Ia tak sembrono lagi, dan terbukti 3 dari 4 seri MotoGP 2025, berhasil dimenangkan oleh The Baby Alien. Saat ini, Marquez menjadi pemuncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Posisi itu setelah dia menjadi pemenang dalam 3 dari 4 seri yang sudah dimainkan. Marc Marquez mengatakan, saat masih muda, ingin menang dalam segala halnya. Akan tetapi, dia tegaskan, hal itu tidak terjadi untuk saat ini. Sebelumnya ya, 10 tahun lalu, saya kompetitif dalam segala hal. Tetapi sekarang saya hanya kompetitif di lintasan, dan dalam latihan, kata Marc dilansir dari Motosan, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Pembalap asal Spanyol itu, menceritakan saat masih muda, akan merasa kesal saat ada pembalap yang lebih baik darinya di perlintasan. Namun, saat ini, dia dapat menerima itu, karena setiap pembalap punya kualitas yang berbeda-beda, yang menjadikan dia tidak bisa unggul dalam berbagai kondisi. Jika seseorang melampaui saya menerimanya, saya mengerti, bahwa seseorang bisa lebih cepat atau lebih kuat, sambung Marquez. Marquez memastikan, bahwa hubungannya dengan partnernya di Ducati, yakni Francesco Bagnaia, baik-baik saja, dan pertarungan tidak seintens ketika masih muda. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta, dia tidak tampil totalitas saat touring balapan. Adalah normal, bahwa ada ketegangan selama musim kompetisi, karena kami berdua kompetitif. Tetapi sekarang saya memiliki pendekatan yang berbeda. Pada usia 32, Anda paham, bahwa Anda dapat berkolaborasi di pit, dan kemudian memberikan segalanya di lintasan. Pada usia 20, saya mengalaminya secara berbeda, katanya. Marc Marquez jadi ancaman nyata, buat Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2025. Marc Marquez bakal jadi ancaman nyata, buat Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2025. Neil Hodgson yakin, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut tak akan bisa santai, di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera. Hodgson merasa sedih, melihat situasi yang dialami oleh Bagnaia. Analis di TNT Sports itu, meminta sang pembalap asal Italia, untuk bangkit dan tidak terfokus, pada poin dari balapan sprint saja. Saya penggemar berat Pecco, Bagnaia, dia juara MotoGP 2 kali, dia luar biasa, tapi dia terpesona oleh Marc, ini tim Pecco, garasi Pecco, saya turut merasakan apa yang dialami Pecco, ini sulit, kata Hodgson dilansir dari Crash, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Jangan fokus pada hari Sabtu, fokuslah pada segalanya, karena, Marc, telah menghancurkanmu, sambung pria asal Inggris itu. Menatap seri balapan selanjutnya, Hodgson menilai, Bagnaia harus menunjukkan perubahan signifikan, jika masih ingin bersaing. Kebetulan, ia pernah menang 3 kali secara beruntun sejak 2022 di Jerez. Kita sudah berada di titik, di mana Anda harus mengubah sesuatu. Dia, Bagnaia, tampil bagus di Jerez, begitu juga Marc, ujar Hodgson. Pada musim lalu, Bagnaia berhasil memenangkan balapan, dengan mengasapi Marquez yang finish kedua. Namun, Hodgson menilai situasi saat ini berbeda.
Mark hampir mengalahkannya tahun lalu di Ducati GP23, yang sekarang kita tahu, lebih lambat, 3 atau 4/10 perputaran. Mark masuk ke Jerez sebagai favorit, tandasnya. Bosan terus-terusan bersaing di barisan tengah, Enea Bastianini bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025. Pembalap tim KTM Tech3, Enea Bastianini, bosan, karena terus-terusan menjalani balapan biasa saja, karena kerap berada di barisan tengah. Untuk itu, Bastianini bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025, demi bisa merasakan keseruan bertarung memperebutkan posisi podium lagi. Ya sobat, pasang surut tengah dirasakan Bastianini, bersama tim barunya, KTM Tech3, namun, perlahan ia mulai mengenal motor RC16 milik KTM, sehingga ia makin optimis bisa bersaing memperebutkan podium. Terkait balapan terbaru, Enea Bastianini mengatakan, sudah melupakan catatan dalam MotoGP Qatar 2025, karena akan menyambut antusias MotoGP Spanyol 2025, pada pekan depan, dia menilai performanya saat ini terus mengalami kemajuan. Saya akan bilang bagus, karena kami telah berkembang sedikit demi sedikit, dan saya telah melaju cepat, kata Enea Bastianini dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Saya tidak tahu, apakah kami juga akan merasakan getaran di Jerez. Jika tidak, ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk melakukannya dengan benar, tambahnya. Pembalap asal Italia itu, mengatakan akan terus berbenah diri, untuk menatap MotoGP Spanyol 2025. Pasalnya, dia ingin mendapatkan hasil lebih baik, dari seri-seri sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam waktu dekat, kualifikasi sangat menghambat saya, sambung Bastianini, jadi, saya harus memperbaikinya, untuk menghindari balapan yang biasa-biasa saja. Aspek lain yang masih kurang, adalah penyempurnaan, lanjutnya. Manajer tim akui, VR46 Racing terpincut Pedro Acosta. Manajer tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Pablo Nieto, mengaku terpincut dengan Pedro Acosta, namun, mereka memilih fokus, dengan duo pembalapnya lebih dulu di MotoGP 2025. Acosta datang sebagai rookie pada MotoGP 2024, ia memulai musim debutnya bersama Red Bull Gas-Gas Tech3, pembalap asal Spanyol itu, langsung mencuri perhatian, karena finish di urutan ke-6 pada musim pertamanya. Setelah performa impresifnya pada musim 2024, Acosta kemudian ditarik ke tim pabrikan Red Bull KTM di MotoGP 2025. Sejauh ini, El Tiburon de Mazaren belum berhasil mendapatkan podium dari 4 seri balapan pertama. Meski begitu, Acosta masih menjadi pembalap muda yang diperhitungkan di ajang MotoGP. Nieto mengakui, Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga kepincut dengan bakatnya. Wajar mendengar pembicaraan ini, setiap kali balapan digelar. Jelas, Acosta adalah pembalap yang sangat menarik, tetapi dia tidak hanya menarik bagi kami, dia menarik bagi semua orang, kata Nieto dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Walau demikian, pria asal Spanyol tersebut tidak mau terburu-buru untuk mendekati Acosta. Ia mengatakan, tim milik Valentino Rossi itu akan terlebih dahulu fokus mengembangkan bakat Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Sekarang, menurut saya, kami harus fokus pada apa yang harus kami lakukan dengan Franco dan Di Gia. Masih terlalu dini untuk membicarakan musim 2026. Dia sangat menarik, tetapi untuk semua orang, ungkap Nieto. Terlebih lagi, saat ini, dua pembalap tim Valentino Rossi itu tampil luar biasa di MotoGP 2025. Diketahui, Morbidelli berada di urutan keempat, sedangkan Di Giannantonio menyusul di posisi kelima dalam klasemen sementara. Frankie adalah Frankie, ia berasal dari akademi. Ia telah membuktikan bakatnya, tahun ini ia benar-benar kuat, ungkap Nieto. Kami menempatkan mereka berdua di posisi 5 besar. Dan hal yang baik tentang Morbidelli adalah, tanpa membuat rumor apapun, ia berada di posisi teratas, tandasnya.